Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ibu sangat berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, materi kita kali ini ya masih di tema yang kedua, yaitu tentang membuat laporan hasil wawancara. Kalau sebelumnya kita sudah berlatih membuat daftar pertanyaan ya dalam wawancara dan bahkan juga sudah mempraktekkannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita membuat laporannya ya. Membuat laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara merupakan tulisan yang berisi seluruh kegiatan wawancara yang telah kamu lakukan dengan narasumber ya. Jadi, setelah kita melakukan wawancara ya, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah membuat laporannya. Jadi nanti laporannya itu akan berisi semua informasi yang kita dapatkan dari narasumber, gitu ya. Nah, dalam sebuah laporan wawancara ada 7 hal atau bagian yang harus ada, ya, yang harus kalian perhatikan dan ketujuh-tujuhnya ini ya, ketujuh hal atau bagian ini tidak boleh dihilangkan ya, atau tidak boleh ditambah atau dikurangi ya. Jadi harus semuanya ada ya. Ketujuh hal ini atau bagian ini semuanya harus ada dalam laporan wawancara. Ya, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang wawancara. Latar belakang wawancara ini berisi alasan ya kenapa kita melakukan wawancara ya seperti itu. Atau niatan kita tuh ngapain sih buat melakukan wawancara, bertanya kepada narasumber mencari informasi itu untuk apa ya, harus ditulis secara jelas. Yang kedua ya, bagian kedua atau hal yang kedua yaitu tujuan wawancara. Dalam tujuan wawancara berisi tentang tujuan atau maksud dari wawancara yang kita lakukan ya. Selain ada latar belakangnya ya yang mendasari kita melakukan wawancara, ada juga tujuannya ya. Jadi kalau latar belakang itu alasannya mengapa kita melakukan wawancara, dan untuk tujuannya itu maksud kita ya. Jadi lebih ke maksudnya. Yang ketiga teman-teman, yaitu topik wawancara. Ya, karena topik itu menyangkut dengan tema ya. Jadi isinya tentang tema ya. Tema apa yang kita bahas dalam wawancara ini, yang akan kita tanyakan kepada narasumber itu tentang apa? Ditulis sejelas-jelasnya. Kemudian yang keempat adalah waktu dan tempat wawancara. Ya, waktu di sini menunjukkan ya harinya, kemudian tanggal, bulan, tahun, dan juga waktunya ya, jamnya, jam berapa harus ditulis secara lengkap ya. Dan tempatnya itu adalah lokasi ya, di mana kita melakukan wawancara, ditulis secara detail ya alamatnya. Gitu. Jadi supaya lebih akurat ya hasil laporan nanti kita yang akan kita buat itu lebih jelas dan mudah dipahami tentunya. Kemudian yang kelima yaitu nama pewawancara dan narasumber. Ya, harus ditulis nama lengkapnya ya. Jangan nama panggilan karena nama panggilan biasanya sama dengan orang lainnya ya, banyak yang sama seperti itu. Jadi harus ditulis secara lengkap. Bahkan kalau ada titelnya ya, biasanya harus ditulis gitu. Selanjutnya yang keenam yaitu hasil wawancaranya maksudnya, maaf ya. Jadi yang keenam itu hasil wawancara. Nah, dalam hasil wawancara ini isinya berupa informasi dari narasumber. Jadi semua informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita tuliskan di situ ya. Jadi jangan sampai terlewat ya. Makanya tadi ketika kita melakukan wawancara itu ada baiknya kita catat atau kita rekam ya. Sehingga ketika kita membuat laporan seperti ini kita
mudah mengambil informasi yang sudah kita dapat ya. Oke, yang ketujuh, yang terakhir ya. Jadi ada kesimpulan wawancara. Dalam kesimpulan di sini berisi garis besar atau pokok ya, garis besar atau pokok-pokoknya ya dalam wawancara. Jadi berupa apa ya namanya? Dibuat secara lebih ringkasnya apa sih? Intinya itu apa sih dari wawancara yang kita lakukan itu? Ditulis di bagian kesimpulan ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya supaya lebih jelas Ibu sajikan formatnya ya secara garis besar. Ketujuh hal ini ketika dibuat ketika kita kita gunakan dalam membuat laporan wawancara. Jadi supaya lebih jelas teman-teman Ibu sajikan contohnya ya. Di sini ada laporan hasil wawancara. Nah, formatnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kalian harus tuliskan dengan Romawi di sini. Ya, yang pertama latar belakang dimulai dari kata saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara dengan titik-titik. Narasumbernya siapa? Ditulis secara lengkap. Kemudian alasannya apa? Dicantumkan di sini. Ya, yang mendasari membuat membuat wawancara itu apa? Ditulis. Ya, saya alasannya kenapa melakukan wawancara. Tulis secara lengkap dan contohnya bisa kalian lihat di buku paket kalian halaman 26 sampai 27. Ya, di sini Ibu tidak menulis secara lengkap karena mengingat durasi video ya supaya tidak terlalu panjang. Jadi di sini hanya Ibu tulis inti-intinya saja ya. Nanti isinya ini bisa kalian ganti atau tambahkan sendiri ya. Oke, yang kedua ya Romawi 2-nya di sini. Tujuan. Dimulai dari kata wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang apa tuh tujuannya? Tentang apa yang kalian mau gali tentang apa? Tulis semuanya ya, secara lengkap. Yang ketiga, ya, ini Romawi kayak gini ya. Ketiga, topik wawancara. Ditulis di sini topiknya apa, temanya apa, wawancaranya. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Nah, wawancara ya dimulai dari sini. Wawancara ini dilaksanakan pada hari. Nah, langsung di sini tulis harinya, tidak usah pakai tanda kurung lagi. Ya, misalkan wawancara ini dilaksanakan pada hari Senin misalnya, langsung tulis Senin, S-nya besar ya karena hari. Kemudian tanggalnya langsung ditulis tanpa dalam kurung seperti ini ya. Langsung misalnya tanggal 29 Agustus 2020 misalnya. Pukul 10 ya, 10 ya 00 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat misalnya. Di mana tempatnya ditulis ya, kotanya mana ditulis secara lengkap. Yang kelima, nama pewawancara dan narasumber. Ya, pewawancaranya siapa? Ditulis secara lengkap namanya. Yang kedua, narasumbernya juga ditulis secara lengkap. Nggak boleh nama panggilan atau nama apa tuh namanya? Samaran ya, nggak boleh. Kalau ada titelnya boleh, atau pangkatnya gitu, ya boleh ditulis. Yang keenam, hasil wawancara. Nah, di sini kalian tuliskan semua hasil yang kalian dapatkan dari wawancara, ya, informasinya yang kalian dapat dari narasumber itu apa, kalian tuliskan di sini. Dimulai dari kata pada hari. Nah, ini harus sama harinya ya. Hari Senin misalnya. Tanggalnya langsung 29 Agustus 2020 saya mewawancarai. Nah, misalnya siapa tadi namanya? Bapak siapa atau ibu siapa? Nah, bla 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 terus sampai selesai ditulis ya hasilnya. Ya, secara lengkap hasilnya ditulis di sini. Yang ketujuh, yang terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan ini diambil dari hasil wawancaranya sini ya. Kalian ambil pokok-pokoknya, intinya saja. Dimulai dari kata dari wawancara yang dilakukan dengan narasumbernya siapa ditulis, Bapak Ibu siapa misalnya, di mana tempatnya, kemudian harinya Senin tanggal 29 Agustus misalnya. Misalnya ya ini hanya contoh 2020 pukul 10 sampai 12 saya mendapat banyak informasi mengenai titik-titik seterusnya.
Yaitu diambil, ya intinya dari kesimpulan itu diambil dari hasil wawancara, diambil intinya saja. Seperti itu ya. Ya, teman-teman bisa melengkapinya nanti dengan melihat contoh di halaman 26 sampai 27. Kalian buat di buku tulis. Ya, jadi tugas kalian nanti di kegiatan 2.4, ya, kegiatan 2.4, dan itu masih berhubungan dengan kegiatan 2.3 yang tentang melakukan wawancara yang sebelumnya kalian sudah praktekkan. Nah, bagi yang sudah praktek tentunya akan mudah untuk membuat laporannya, ya. Setelah kalian praktek kemarin, ya, pekan kemarin, sekarang hari ini kalian buat laporan hasil wawancaranya. Ya, formatnya seperti ini ya, ada judulnya, kemudian ada 7 bagian ya, yang ini tidak boleh dilewatkan, harus ditulis seperti ini, tidak boleh dikurangi atau ditambahkan ya, udah sini saja ya, ada 7, semuanya harus ditulis di buku tulis kalian ya. Jadi laporan hasil wawancara ini merupakan laporan dari praktek kalian wawancara pekan lalu ya teman-teman. Kalau yang sudah melakukan wawancara ya, itu insya Allah lebih mudah ya untuk mengerjakannya. Tapi bagi yang belum, silahkan diselesaikan dulu wawancaranya. Karena ini dasarnya dari kegiatan wawancara. Tanpa melakukan wawancara tidak bisa membuat laporan hasil wawancara. Ya, jadi ini laporannya berdasarkan fakta ya, informasi yang sesungguhnya, bukan rekayasa, bukan bohongan, bukan hayalan. Ya, tidak boleh menerka-nerka atau mengira-ngira saja, tidak bisa ya. Jadi harus berdasarkan fakta, ya, data sesungguhnya dari hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya. Begitu ya, ingat ya, tugasnya di kegiatan 2.4 ya, halaman 27. Begitu ya teman-teman. Jadi materi kita kali ini adalah materi terakhir di tema yang kedua ini. Ya, alhamdulillah sudah selesai hari ini materi tema 2-nya. Insya Allah kita sambung lagi di kesempatan berikutnya. Insya Allah ya, di pertemuan selanjutnya kita masuk ke tema yang ketiga. Ya, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.